Dalam sejarah, kita mengenal beberapa petualang yang informasinya sangat membantu mengungkap keberadaan dan peradaban di daerah yang dikunjungi pada masanya. Karyanya abadi dan bahkan sering menjadi sumber sejarah yang akurat untuk mengungkap peradaban suatu bangsa. Di Eropa kita mengenal Marco Polo, penjelajah dan pedagang Eropa yang kisah petualangannya sangat mengesankan. Dalam peradaban Islam kita juga mengenal Ibnu Battuta, pengembara yang informasinya sangat bermanfaat dalam mengungkap sejarah negeri-negeri yang dikunjungi, termasuk Nusantara. Di negeri Cina, kita mengenal Laksamana Cheng Ho dengan beberapa penulisnya seperti Ma Huan yang banyak mengungkap sejarah negeri yang dikunjungi, juga Nusantara. Di Nusantara, pada masa lalu ada seorang pengembara asal tanah Sunda bernama Bujangga Manik, seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran. Nama aslinya adalah Prabu Jayapakuan, yang memilih jalan hidup sebagai pendeta. Ia melakukan perjalanan 2 kali ke wilayah Jawa dan Bali, lalu menulis kisah perjalanannya yang dinamakan Naskah Bujangga Manik. Kisah perjalanannya dari tanah Sunda hingga ke Bali banyak menceritakan nama tempat, sungai, gunung, serta kondisi masyarakat di zamannya. Meski tidak terlalu detail, kisah perjalanan Bujangga Manik banyak memberi keterangan yang sangat bermanfaat untuk mengungkap peradaban Nusantara di masa lalu. Naskah Bujangga Manik merupakan salah satu naskah primer peradaban Sunda yang masih ada dan abadi. Naskah itu ditulis pada daun lontar dalam aksara dan bahasa Sunda kuno yang diperkirakan ditulis pada abad ke-15 Masehi. Sejak tahun 1627, manuskrip Bujangga Manik menjadi koleksi perpustakaan Bodleian, Oxford University, Inggris. Bujangga Manik menamakan dirinya Ameng Layaran atau petualang yang berlayar setelah kisah perjalanan pertamanya. Ia melakukan pengembaraan dalam upaya mempelajari dan memperdalam agama yang diyakini, sehingga hidup membujang hingga akhir hayatnya. Bujangga Manik adalah seorang intelektual di zamannya. Ia mengetahui isi kitab-kitab, mengenal susunan buku, mengetahui hukum dan nasihat-nasihat, juga mengenal Sang Hyang Dharma, serta menguasai bahasa Jawa. Ia juga dikenal sebagai pemahat patung dan ahli bangunan. Di beberapa tempat, ia memahat patung dan merenovasi kembali kabuyutan atau tempat suci yang sudah terbengkalai, termasuk membangun tempat tinggal maupun pertapaan. Bujangga Manik juga terkenal sebagai ahli geografi karena mampu menyajikan catatan perjalanan yang mengandung data topografis yang sangat rinci dan akurat. Dalam tulisannya, Perjalanan Bujangga Manik menyusuri Jawa, data topografis dari sumber Sunda kuno. Bujangga Manik sedikitnya mencatat 450 nama tempat, termasuk nama gunung dan sungai, yang sebagian besar sesuai dengan topografi Pulau Jawa, bahkan sampai saat ini. Dalam karya sastranya, ia menunjukkan dirinya adalah seorang sastrawan yang sangat mumpuni. Naskah Bujangga Manik berstruktur puisi
dengan 8 suku kata berbahasa Sunda kuno dan panjangnya mencapai sekitar 1758 baris. Kisah perjalanan Bujangga Manik terjadi pada masa Kesultanan Malaka masih menguasai jalur niaga Nusantara. Tepatnya sebelum jatuh ke tangan Portugis tahun 1511. Perjalanan itu sendiri berlangsung dalam 2 fase. Pertama, berjalan kaki dari Pakuan hingga Jawa bagian timur, melalui jalur utara, lalu kembali ke Pakuan dengan menumpang kapal yang bertolak dari Malaka. Kedua, dari Pakuan ke Jawa bagian timur, lalu menyeberang ke Bali, dan kembali ke Pakuan melalui jalur selatan. Akhirnya, ia bertapa di Gunung Tatar Sunda, hingga meninggal dunia. Cerita dimulai dengan menggambarkan suasana sedih di Istana Pakuan, di Pakansilan, ketika Prabu Jaya Pakuan akan berangkat mengawali perjalanannya. Sang Prabu mengucapkan kata-kata perpisahan kepada ibunya dan memberitahu ia akan mengembara ke timur. Tekad Bujangga Manik untuk mengembara begitu kuat. Di samping menolak terhadap pinangan putri raja, ia juga tegas mengatakan kepada ibunya pada awal keinginan keberangkatannya, "Bunda, tetaplah terjaga ketika berada di belakang, walau Bunda menarikku sekuat buaya. Pertemuan ini akan menjadi saat terakhir kita bertatap muka. Kau, Bunda, dan diriku, masih ada 1 hari lagi. Hari ini, aku akan pergi ke timur." Setelah keluar dari Pakansilan, ia berjalan melewati Windu Cinta, Manguntur, Pancawara, dan Lebu Agung. Di jalan banyak orang bertanya dan sangat heran. Tapi sang pangeran tak menghiraukannya. Ia terus berjalan melewati Pakuan Caringin, Nangka Anak, Tajur Mandiri, Sukaberes, Tanjung Nyahalang, dan Engkih, lalu menyeberangi Sungai Cihaliwung, mendaki Bangkis, hingga tiba di Telaga Ning. Namun ia terus berjalan hingga ke Pesing. Kemudian ia menyeberangi Cilingga, melewati Putih Birit, dan mendaki jalur puncak. Di puncak, Bujangga Manik istirahat sejenak, duduk sambil memandang panorama di sekelilingnya, khususnya perbukitan besar yang disebut sebagai tempat tertinggi di Tatar Pakuan. Ia lalu melanjutkan perjalanan, menyeberangi Kali Pamali dan memasuki wilayah Jawa Tengah. Bujangga Manik melintasi berbagai daerah kekuasaan Majapahit serta bukit di wilayah Kerajaan Demak, melewati Jatisari dan tiba di Pamalang. Sampai di situ, ia rindu pada ibunya, sehingga berniat pulang. Bujangga Manik akhirnya kembali dengan berlayar menumpang kapal dari Malaka. Begitu hendak meninggalkan dermaga, digambarkan senapan dibunyikan, alat-alat musik dimainkan, dan sejumlah lagu dilantunkan oleh awak kapal. Kapal itu berbentuk dari berbagai jenis bambu dan rotan. Tiangnya terbuat dari kayu laka, dan kemudinya berasal dari India. Bujangga Manik terpana menyaksikan para awak kapal yang berasal dari berbagai negara. Pelayaran dari Pemalang ke Kalapa berlangsung selama kurang lebih 30 hari. Pada bagian itu dan bagian selanjutnya, Bujangga Manik menyebut dirinya dengan julukan Ameng Layaran atau Rahib Pelayar. Sesampainya di Kalapa, sang Ameng Layaran kemudian pergi ke Istana Pakuan, masuk ke Pakansilan, menuju pavilion yang syarat dengan hiasan, lalu duduk di situ.
Pada saat itu ibunya sedang menenun. Sang ibu terkesiap dan sangat senang begitu melihat anaknya pulang. Ia menghentikan pekerjaannya dan masuk ke ruang dalam, melewati berlapis-lapis tirai dan naik ke kamar tidurnya. Sang ibu kemudian menyisir rambut, berdandan, dan menyiapkan baki dengan segala perlengkapan untuk mengunyah sirih. Kemudian menemui anaknya. Sewaktu ibu dan anak itu sedang bercengkrama, seorang perempuan bernama Jompong Larang keluar dari istana tempatnya bekerja sebagai pelayan Putri Ajung Larang Sakyan Kilat Bancana. Jompong Larang keluar menyeberangi sungai Cipakancilan dan tiba di istana Pakuan. Di situ dia melihat Bujangga Manik alias Ameng Layaran yang sedang mengunyah sirih di pesanggerahan. Jompong Larang menyebutnya sebagai rahib yang datang dari timur dan sangat terpesona oleh ketampanannya. Saking kagumnya pelayan itu, ia kemudian bergegas kembali ke istana tempat dia bekerja untuk memberitahu pada majikannya. Jompong Larang memberitahu di Pakancilan ada pria tampan dan bisa menjadi pasangan yang cocok bagi Putri Ajung Larang. Namanya Ameng Layaran. Dikatakan ia lebih tampan daripada banyak catra atau Prabu Silihwangi. Dikatakan pula rahib itu adalah kekasih idaman. Lagi pula ia memahami kitab suci dan bisa berbicara dalam bahasa Jawa. Mendengar hal itu, Putri Ajung Larang yang saat itu sedang menenun langsung jatuh cinta dan penuh harap. Ditinggalkan pekerjaannya dan beranjak ke ruang dalam. Di situ dia sibuk menyiapkan tanda mata bagi sang pemuda yang terdiri dari beragam perlengkapan mengunyah sirih yang istimewa dengan perkakas serba indah dan dipersiapkan dengan sangat teliti. Sang putri menambahkan pula wewangian mewah, juga pakaian-pakaian bagus dan sebilah keris. Setelah itu Putri Ajung Larang segera mengutus Jompong Larang untuk menemui sang pangeran dengan membawa tanda mata. Sang putri berpesan, jika tanda mata itu diterima, ia sendiri yang akan menyusul. Sang pelayan kemudian keluar dari keraton dengan membawa beragam hadiah. Ia tiba di istana, tempat dia mendapati Ibu Bujangga Manik sedang duduk di atas kasur. Kepada nyonya rumah, pelayan itu menyampaikan seluruh amanat dari majikannya. Lalu sang ibu berpaling kepada anaknya. Di matanya hadiah itu sangat berharga. Antara lain ia menyebutkan bahwa sugi tembakau itu dihadiahkan dan disiapkan dengan membentuk, melipat dan menggulungnya di atas paha dan dada oleh sang putri. Lalu membelitnya dengan benang dan gaunnya supaya dapat mengikat jejaka dan menggugah gairahnya. Dengan antusias, sang ibu menyarankan agar anaknya menerima lamaran Putri Ajung Larang. Dia juga menambahkan, jika Ameng Layaran menerima pemberian itu, masih ada hadiah yang lebih besar lagi. Waktu itu Ameng Layaran terkejut oleh antusiasme ibunya. Baginya, apa yang diucapkan oleh ibunya adalah kata-kata terlarang. Dengan tegas, Ameng Layaran menolak mentah-mentah hadiah itu. Dia khawatir, jika hadiah itu diterima, dirinya bakal terkena penyakit mata dan badannya melemah. Dia ingin menerapkan segala nasihat gurunya. Karena itu ia meminta agar ibunya pergi bersama Jompong Larang untuk mengembalikan hadiah-hadiah itu kepada sang putri sambil menghibur hatinya. Ameng Layaran atau Bujangga Manik lebih suka hidup menyendiri dan menjalankan pelajaran yang didapat dari perjalanannya ke Jawa, tempat ia dikenal sebagai rahib dan pertapa, menjalankan nasihat dewa guru, pandita, dan purusa. Bujangga Manik kemudian mengambil tasnya yang berisi buku besar dan siksa guru, serta tongkat rotan dan cambuknya.
Kemudian ia berkata akan pergi ke arah timur lagi, menuju ujung timur Pulau Jawa, tempat dia akan mencari tanah tempatnya berkubur, mencari laut tempat mengapung, tempatnya menutup mata dan tempat menaruh tubuhnya. Beberapa saat kemudian ditinggalkan istana. Bujanggamandi keluar dari Pakancilan, melewati Umbul Medang, Gongong, Umbul Songgol, Lewinutuk, Mulah Malik, dan Pasagi. Ia menyeberangi Cihaliwung, mendaki Darah hingga ke Caringan Bentik, kemudian mendaki Balagajah dan Mayanggu, melewati Kandang Serang, Ratu Jaya, dan Kadukanaka. Ia juga menyeberangi Cilengsi, mendaki Gunung Gajah dan Bukit Caru, lalu terus berjalan menyusuri pesisir utara Pulau Jawa dan menyeberangi Sungai Cipamali. Ia memasuki wilayah Jawa Tengah melewati berbagai gunung dan sungai. Ia pun memasuki wilayah Majapahit, tak terkecuali melewati Bubat, lalu terus berjalan ke timur hingga mencapai ujung timur Pulau Jawa. Sesampai di Balungbungan, ia beristirahat, tinggal lebih dari setahun sambil menjalankan tapa brata. Di pertapaan ada seorang perempuan pertapa yang mendekati Bujanggamandi. Perempuan itu menganggapnya kakak dan berkata kepadanya mengenai masalah yang dihadapi dalam upaya menjadi pertapa. Bujanggamandi saat itu menanggapi dengan mengutip ajaran yang telah dihayati dari buku yang menjadi pegangannya. Beberapa saat kemudian ia meninggalkan pertapaan dan berlayar ke Bali, menumpang kapal yang hendak berangkat dari Pulau Bangka. Nahkodanya bernama Sela Batang. Kapal besar itu menarik hatinya karena terbuat dari bahan-bahan istimewa dan diperkuat dengan sekitar 25 pendayung. Kapal itu juga memiliki pemanah dari Cina, juru meriam dari Bali, peniup trompet dari Melayu, pejuang dari Salembu, dan serdadu dari Makassar. Ketika kapal berangkat, meriam membahana dan para awak kapal memperdengarkan musik dan lagu gembira. Perjalanan ke Bali hanya memakan waktu setengah hari. Bujanggamandi memberi nahkoda sepotong kain, kemudian beranjak menuju ke kota. Resi Bujanggamandi tinggal di Pulau Bali sekitar 1 tahun. Di pantai ia menemui nahkoda bernama Bela Sagara yang hendak berlayar ke Sumatera dan mempersilahkannya menumpang ke Balungbungan. Kapal itu cukup besar, lebarnya 8 depa dan panjangnya 25 depa. Bela Sagara menasihati para awak kapal agar berhati-hati, jangan sampai membahayakan jiwa seorang penumpang yang menjadi kehormatan. Penyeberangan memakan waktu sehari penuh dan setibanya di Balungbungan, Bujanggamandi meneruskan perjalanannya ke barat melalui bagian selatan Pulau Jawa, melintasi berbagai tempat di sekitar Gunung Mahameru, lalu berlanjut ke arah barat. Ia akhirnya tiba di Rabut Pasajen, bagian atas dari Rabut Palah atau Candi Penataran di Blitar. Di situ dia tinggal selama beberapa waktu untuk mempelajari bahasa Jawa. Karena tempat itu kemudian ramai dikunjungi beragam orang dari berbagai kerajaan, ia meninggalkan Rabut Palah dan berjalan lagi ke barat, antara lain melalui Bobodo, melewati Gunung Merapi, dan berbagai tempat lain. Ia menyeberangi Teluk Sagara Anakan, terus bergerak hingga ke Pananjung. Dengan cara seperti itulah Bujanggamandi kembali ke wilayah Sunda. Pada perjalanan selanjutnya, Resi Bujanggamandi mencatat telah mendaki Gunung Galunggung, Cikuray, hingga ke Gunung Papandayan. Dari puncaknya, Bujanggamandi memandang satu demi satu pegunungan di sekelilingnya. Panorama yang digambarkannya bukan hanya meliputi kawasan Jawa Barat, tapi juga meliputi wilayah yang lebih jauh, seperti Nusa Kling, Jamri, Cina Jambudwipa, Kedah dan Malaka, Nusa Ban dan Tanjung Pura,
dan banyak lagi. Bujangga Manik kemudian meneruskan perjalanan hingga ke Gunung Sembung, hulu Sungai Citarum. Di situ ia beristirahat dan beribadah. Ia membuang patung dan tugu yang akan menunjukkan pada orang lain bahwa dia telah selesai menunaikan tugasnya. Setelah menyapu seluruh pekarangan hingga bersih, ia memasuki bangunan itu dan mulai bermeditasi. Merenungi hasratnya yang tertinggi, yakni mewujudkan bentuk tapa brata tertinggi dan mencapai rasa wisesa. Setelah menilik diri sendiri, Bujangga Manik melihat sekeliling, hendak mencari tempat menjemput maut. Ia tidak bisa tinggal di tempatnya saat itu, karena terlalu banyak pengunjung dan godaan. Bujangga Manik kemudian berjalan ke arah barat laut, melalui sejumlah gunung, dan menyeberangi sungai, hingga akhirnya tiba di Gunung Agung, Hulu Cihaliwung, di Pakuan, yang memiliki kabuyutan serta danau suci, Telaga Warna. Dia tiba di dekat Gunung Bulistir, tempat suci untuk mengenang Raja Patanjala. Tapi dia harus meninggalkan tempat itu setelah tinggal setahun atau lebih, mengingat banyaknya pengunjung dan godaan. Setelah mengembara ke beberapa wilayah, melewati kembali berbagai gunung dan menyeberangi sejumlah sungai, ia akhirnya tiba di Gunung Patuha, Rancagoda yang suci, yang dijadikan tempat bertapa. Bujangga Manik tinggal di situ selama lebih dari setahun. Setelah itu, ia meneruskan perjalanan ke Gunung Ratu, Karang Carengkang. Dan itulah tempat yang dicari, karena dianggap suci atau lemah kabuyutan, yang dilengkapi hingga bertatakan permata, menghadap ke arah Bahumitra. Ia menjadikan tempat itu sebagai pesanggrahan baru, dengan tata jalan dan sejumlah besar bangunan yang dirancang sangat indah, serta diberi hiasan beragam yang sangat menarik. Bujangga Manik meluangkan waktu 9 tahun untuk bertapa. Pada tahun ke-10, ditulisnya bahwa tugas telah terlaksana sepenuhnya. Pada saatnya, dalam keadaan sehat walafiat, raganya terbaring. Resi Bujangga Manik wafat tanpa rasa sakit dan mencapai kamuksahan. Raganya memasuki jagat maut. Ia sampai di sebentang jalan terbuka yang terarah secara baik, dihiasi segala jenis kembang. Di Kayangan, Resi Bujangga Manik diperiksa oleh Durakala, penjaga langit. Bujangga Manik sempat tersinggung karena pertanyaan Durakala, tapi pada akhirnya ia diperlakukan seperti dewa, sukma yang suci. Durakala kemudian menunjukkan jalannya dan memberi petunjuk terperinci perihal arah yang mesti dituju dan cara mencapainya. Akhirnya Resi Bujangga Manik diangkat dengan kereta putih yang syarat dengan hiasan. Ranah surgawi yang dimasuki sangat indah, tak terperi.